Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Sari dengan NPM 2018020043, mahasiswi Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, program studi agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video dengan mempresentasikan hasil pemahaman saya tentang penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategis yang dibina oleh dosen Ibu Purna Kusumayana SPMP. Baiklah, hasil pemahaman penelitian yang akan saya presentasikan judulnya adalah Analisis Manajemen Strategis pada PT Semeru Teknik di Surabaya yang ditulis oleh Lita Sutandar. Hasil penelitian ini terdiri dari yang pertama adalah latar belakang. Pada saat ini persaingan menjadi semakin ketat seiring dengan berjalannya waktu, dan hal ini terjadi hampir di semua sektor-sektor industri dunia. Agar dapat terus bersaing dan tetap bertahan di tengah persaingan yang ketat ini, setiap industri harus dapat mempunyai produk yang menjadi pegangan dan keunggulan bagi perusahaan itu sendiri. Salah satu contoh perusahaan yang menyokong kemajuan kemaritiman di Indonesia adalah PT Semeru Teknik, yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri alat angkut ke lautan, mesin kapal, dan peralatan untuk kemaritiman, di mana secara khusus PT Semeru Teknik bertindak sebagai importer mesin kapal yang didirikan pada tahun 1979. PT Semeru Teknik berlokasi di Jalan Bobotan nomor 31 sampai 35 Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini dapat berkembang pesat dikarenakan pada awal didirikannya kompetitor masih belum banyak yang bermunculan. Melihat peluang bisnis yang ada, maka PT Semeru Teknik tidak menyia-nyiakannya. Perusahaan ini terus menjalin hubungan baik dengan pemasok mereka yang berada di Cina dan terus melebarkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. PT Semeru Teknik harus memperhatikan beberapa faktor pendukung yang terkait dengan proses strategi intensif, diantaranya seperti kondisi pasar yang mendukung atau tidak, yang merupakan salah satu faktor eksternal perusahaan, lalu ketersediaan modal, sumber daya manusia, dan produksi yang merupakan faktor internal dari perusahaan. Dari fenomena tersebut, maka peneliti memutuskan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal perusahaan untuk mendapatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian dari keempat faktor tersebut akan dilakukan analisis untuk memperoleh alternatif manajemen strategis dari PT Semeru Teknik. Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini: 1. Untuk mengetahui lingkungan internal pada PT Semeru Teknik. 2. Untuk mengetahui lingkungan eksternal pada PT Semeru Teknik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui alternatif manajemen strategis yang dapat diterapkan pada PT Semeru Teknik. Selanjutnya, yang ketiga adalah metodologi penelitian, yang terdiri dari 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengarahkan penelitian pada jenis penelitian deskriptif, di mana hal tersebut dapat membuat peneliti mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam mengenai permasalahan yang terjadi dari informan, dan hal itu dapat digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan internal dan eksternal pada PT Semeru Teknik dan mengetahui alternatif manajemen strategis yang dapat diterapkan pada PT Semeru Teknik. 2. Jenis data. Berdasarkan cara perolehnya, jenis dibedakan menjadi 2, yaitu data primer. Data ini diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan pertanyaan menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi yang ingin didapatkan dari narasumber, yang mana nanti dapat disumbangkan dengan memperhatikan
perkembangan konteks dan situasi wawancara. Jenis yang kedua adalah data sekunder. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari internet. Dan yang ketiga, metode pengumpulan data. Yang pertama adalah teknik wawancara yang merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Yang kedua, teknik dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang. Selanjutnya yang keempat adalah metode analisis data. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi sumber merupakan jenis triangulasi yang digunakan untuk menguji validitas dan melalui pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data-data yang diperoleh dari informan berupa hasil wawancara, di mana hasil wawancara tersebut akan diperbandingkan persamaan dan perbedaannya. Data-data yang telah diuji kredibilitasnya dengan teknik triangulasi sumber kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan bantuan model analisis data. Selanjutnya yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Jadi hasil dari penelitian Lita Sutandar pada tahun 2017, PT Semeru Teknik menunjukkan bahwa penelitian pada lingkungan internal meliputi sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, produksi, dan sistem informasi manajemen. Dan untuk penelitian lingkungan eksternal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan 5 kekuatan Porter, serta alternatif strategi yang paling tepat bagi perusahaan adalah pengembangan pasar, yaitu memperkenalkan produk dan jasa yang ada ke pasar yang lebih luas. Maka hal tersebut akan dapat mewujudkan visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan yang terpercaya dan dekat dengan pelanggan di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah pembahasan visi misi dari perusahaan. Yang pertama itu adalah visi perusahaan menjadi perusahaan yang paling terpercaya dan dekat dengan pelanggan di seluruh Indonesia. Dan untuk misi perusahaan adalah meningkatkan produktivitas dengan menyediakan alat-alat teknologi yang spesifik. Untuk analisis lingkungan internal sumber daya manusia, PT Semeru Teknik melakukan perencanaan sumber daya manusia yang sesuai dengan visi misi dan standar perekrutan perusahaan. Proses rekrutmen untuk posisi direksi dan manajer melibatkan dan ditentukan oleh jasa konsultan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Setelah melakukan perekrutan, ada tahap penyeleksian sumber daya manusia di PT Semeru Teknik yang disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk pemasaran, dalam fungsi manajemen menjelaskan bahwa pemasaran memiliki 7 fungsi. Yang pertama ada analisis konsumen, penjualan produk atau jasa, perencanaan produk atau jasa, penetapan harga, distribusi, riset pemasaran, dan analisis peluang. Untuk keuangan terkait dengan keputusan pembiayaan yang dilakukan oleh PT Semeru Teknik, ada 2 sumber dana utama pembiayaan. Yang pertama itu dari perputaran keuntungan yang diperoleh oleh PT Semeru Teknik, dan yang kedua itu melalui dari pinjaman bank. Untuk produksi, sejauh ini perusahaan sudah banyak melakukan inovasi, yang mana inovasi terus disesuaikan dengan produksi. Sejauh ini perusahaan sudah banyak melakukan inovasi produk, yang mana terus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan teknologi. Hal tersebut diperlukan agar produk dapat diterima dengan baik oleh konsumen dan
tidak tertinggal dari segi teknologi dengan produk lainnya. Untuk sistem informasi manajemen pada PT Semeru Teknik itu sangat membantu tiap bagian yang ada di PT Semeru Teknik dalam merumuskan strategi manajemen. Itu misalnya untuk bagian keuangan, sistem informasi manajemen itu bisa menyediakan informasi mengenai waktu penagihan, dan melalui informasi tersebut bagian keuangan dapat menentukan waktu penagihan dan dapat segera melakukan penagihan kepada konsumen. Untuk analisis lingkungan eksternal, politik, ekonomi, sosial, teknologi itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, demografis, dan lingkungan, faktor politik, pemerintahan dan hukum, dan yang terakhir adalah faktor kekuatan teknologi. Untuk quarter 5 kekuatan model itu terdiri dari ancaman pesaing, pemain baru, produk distribusi, pemasok, dan konsumen. Untuk analisis SWOT kekuatan atau faktor kekuatan internal terdiri dari yang pertama adalah PT Semeru Teknik memiliki cabang di 5 provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, kualitas produk yang baik dan pelayanan yang maksimal. Dan yang ketiga, memiliki lebih dari 28.000 jenis produk. Untuk kelemahan, PT Semeru Teknik memiliki kelemahan internal dalam usahanya. Yang pertama, kurangnya tenaga salis yang handal. Yang kedua, banyaknya stok yang habis. Dan yang ketiga, departemen gudang kekurangan tempat penyimpanan. Untuk peluang, PT Semeru Teknik memiliki faktor-faktor peluang eksternal. Yang pertama, pasar yang luas karena Indonesia adalah negara maritim. Dan yang kedua, kebijakan dan rencana pemerintah yang bertujuan memajukan kemaritiman di Indonesia. Dan yang ketiga, memiliki jumlah pelanggan tetap yang tinggi. Untuk ancaman, faktor-faktor ancaman eksternal yang dimiliki oleh PT Semeru Teknik. Yang pertama, pemain baru yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah. Dan yang kedua, adanya perdagangan bebas. Untuk analisis menggunakan matriks SWOT berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang diperoleh melalui analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal, diformulasikan alternatif strategi yang dapat diambil. Strategi alternatif tersebut yaitu yang pertama, strategi ISO untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal yang dimiliki. Dan yang kedua itu strategi WO untuk mengembangkan usaha dengan memperbaiki kelemahan internal dan menarik keuntungan dari peluang eksternal yang dimiliki. Yang ketiga, strategi ST untuk mengembangkan usaha dengan menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk menghindari ataupun meminimalkan dampak dari ancaman eksternal perusahaan. Dan yang keempat, strategi WT untuk mengembangkan usaha dengan jalan meminimalkan atau memperbaiki kelemahan internal perusahaan serta menghindari ancaman eksternal bagi perusahaan yang dapat merugikan. Untuk analisis strategi, melalui analisis strategi bisnis dengan menggunakan analisis SWOT, maka dapat diterapkan strategi penetrasi pasar dan strategi pengembangan pasar. Strategi penetrasi pasar dengan cara mencari pangsa pasar yang lebih besar untuk dijadikan pelanggan tetap, dan strategi pengembangan pasar melalui membuka cabang-cabang baru di berbagai provinsi yang lain. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan data hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan pada penelitian lingkungan internal PT Semeru Teknik meliputi sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, produksi, dan sistem informasi manajemen. Di dalam lingkungan internal PT Semeru Teknik terdapat kekuatan dan kekurangan. Kekuatan dari perusahaan memiliki
bercabang di 5 provinsi di Indonesia. Kualitas produk yang baik dan pelayanan yang maksimal. Memiliki lebih dari 28.000 jenis produk. Namun terdapat juga kelemahan perusahaan, yaitu kurangnya tenaga salis yang handal, banyaknya stok yang habis, dan departemen gudang kekurangan tempat penyimpanan. Penelitian pada lingkungan eksternal dibagi menjadi 2, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan 5 kekuatan Porter. Di dalam lingkungan eksternal perusahaan, terdapat peluang dan ancaman. Peluang yang dimiliki perusahaan yaitu pasar yang luas karena Indonesia adalah negara maritim. Kebijakan pemerintah yang bertujuan memajukan kemaritiman di Indonesia, jumlah pelanggan tetap yang tinggi. Ancaman PT Semeru Teknik yaitu adanya pemain baru yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah, adanya perdagangan bebas, dan politik keamanan negara yang belum terkendali. Untuk alternatif strategi yang diperoleh, yang pertama melakukan pengembangan pasar melalui membuka cabang-cabang baru di berbagai provinsi yang lain. Yang kedua melakukan penetrasi pasar melalui pangsa pasar yang baru untuk dijadikan pelanggan tetap. Yang ketiga, memberikan garansi produk yang dibeli oleh konsumen. Yang keempat, mencari pemasok lain yang memiliki harga lebih murah. Yang kelima, terus mempertahankan kualitas produk yang baik dan kualitas produk yang maksimal. Yang keenam, mencari tenaga kerja salis yang sudah diprofesional di bidang marketing. Dan yang ketujuh, membuka gudang di dekat cabang yang ada. Inilah hasil pemahaman penelitian yang saya dapatkan dari penelitian yang ditulis oleh Lita Sutandar dengan judul Analisis Manajemen Strategis pada PT Semeru Teknik di Surabaya. Sekian dan terima kasih.